sekarang perjamuan kudus, saudara. Ada perjamuan kudus, semua siapkan. Ya saudara, angkat roti tinggi-tinggi, kita akan mulai masuk perjamuan kudus. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, ia berkumpul bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti dan mengangkat ke atas. Ia mengucap syukur, ia memberkatinya, ia memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti ini adalah tubuh Yesus yang sudah rela dikorbankan supaya setiap kita yang percaya bisa diselamatkan? Apakah saudara percaya? Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga dengan cawan ini, saudara, yaitu cawan perjanjian yang dimeterkan oleh darahku. Ya, setiap kami melakukan minum cawan ini, ingat bukan pengorbanan penebusan segala dosa oleh darah Yesus. Apakah saudara percaya? Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Koramaya soneraralamu Kinaramaya se Hallelujah Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Oh, Engkau layak Tuhan diagungkan lebih di atas segala-galanya, karena kasih setiamu yang ajaib. Engkau maha kuasa, apapun bisa kau lakukan Tuhan. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau, tapi Engkau maha kasih. Kasih setiamu tidak berkesudahan, kasih setiamu ajaib bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah rela dilahirkan sebagai manusia. Engkau Allah rela korbankan dirimu di atas kayu salib, menggantikan kami manusia berdosa yang seringkali berontak dan tidak taat Tuhan. Bahkan rela Tuhan disiksa sedemikian rupa, dihancurkan Tuhan. Oh, Engkau penuh dengan pengampunan orang-orang melakukan jahat. Oh, Engkau masih berdoa, Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Oh Tuhan, Engkau terus rela terima hukuman kutuk sampai selesai, sehingga sungguh-sungguh Tuhan Engkau tebus setiap kami dengan darah-Mu yang mahal-Nya. Engkau sudah beli kami tebus sampai lunas Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Gak ada kuasa lain yang berhak lagi, gak ada sakit penyakit yang berhak lagi, gak ada kuasa apapun Tuhan. Kutuk semua dilenyapkan Tuhan. Kami hidup dari anugerah-Mu, kami hidup dari kasih karunia-Mu, kami hidup dari kemurahan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, betapa baiknya Engkau. Kami terima Tuhan apa yang sudah Kau kerjakan, apa yang Kau sediakan. Kami terima Tuhan pengampunan akan dosa. Kami terima Tuhan kesembuhan, kesehatan. Kami terima Tuhan, kami terima Tuhan, kami terima Tuhan. Hidup dalam anugerah, hidup dalam berkat. Oh, aku terima berkat yang daripada-Mu. Oh, supaya aku jadi berkat. Aku terima segala sesuatu yang sudah Kau sediakan. Semua Tuhan, semua Tuhan. Oh, pengorbanan yang luar biasa. Aku akan jadi anak-Mu Tuhan. Aku akan terus berjalan di dalam tuntunan-Mu Bapa. Aku akan terus Tuhan berusaha memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan bekerja menghasilkan puas senantiasa. Terus saudara terima dengan iman, iman dengan iman. Bukan hanya diperingati saja, semua kita bisa dapatkan. Yang sakit katakan dalam nama Tuhan Yesus, oleh pilurnya aku sudah disembuhkan, sudah disembuhkan. Saudara yang sakit pada saya terima dengan iman. Ada yang paru-parunya
sedang berat dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Ada yang kanker mulai menggerogoti lagi dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, disembuhkan. Terima kesembuhan ini. Oh, Omikron, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan tubuhnya, sembuh dan terima kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan, ada yang sedang bergumul dengan keuangannya, bahkan terpaksa menjual rumahnya. Tuhan, urutkan tanganmu, semua pintu yang Tuhan dibukakan. Oh, awan terbakar diteroboskannya, dicurahkan hujan, dicurahkan anugerah pertolonganmu Tuhan. Hiralah pasakara, hiralah pasakara. Kami bangga punya Allah Engkau. Kami terima Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami sudah lakukan perjamuan kudus ini. Dan kami terima anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang sangat meriah. Ya, silakan duduk. Tuhan berkati saudara. Ya, senang sekali lagi, terima kasih Pelayan Presiden Worship yang sudah melayani luar biasa. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Pelayan Presiden Worship yang terus nuntun kita dalam ibadah memberkati. Ya, sekarang kita mulai dengarkan video kesaksian yang sudah disediakan. Saya adalah seorang anak gembala sidang atau pendeta di salah satu sinode di daerah Jawa Tengah. Tahun 2008 dalam keluarga kami terjadi masalah dan bapak saya mengambil keputusan untuk meninggalkan keluarga kami. Tidak ada satu peser uang pun yang ditinggalkan untuk keluarga kami. Saat itu Tuhan sudah percayakan 2 gereja di salah satu kabupaten Boyolali dan di kota Boyolali. Tahun 2009 mama saya sudah seperti orang yang hampir gila. Dan mama saya mengambil keputusan untuk nyusul bapak ke Sulawesi Utara. Tepatnya di kota Manado. Dan selama 3 bulan adik saya yang perempuan baru lulus SMA, baru masuk kuliah. Dan adik saya yang laki-laki baru lulus SD. Setelah 3 bulan itu mama kembali ke rumah kami. Dan 2010 mama mengambil keputusan untuk menjual salah satu pastori dan gedung gereja diberikan kepada rekan hamba Tuhan mama dan bapak yang ada di Kabupaten Boyolali. Dan uang dari hasil menjual pastori itu dipakai mama untuk menyusul bapak ke Manado. Jadi 2010 mama dan adik-adik saya pindah ke kota Manado dengan tujuan dan harapan bisa bersatu dengan bapak. Tapi selama 2010 sampai 2020 bukannya menjadi baik, tapi bapak saya berubah menjadi tidak baik. Dari 2010 sampai 2020, 1 peser uang pun tidak pernah bapak berikan untuk kami. Ketika 2008 ditinggalkan, adik saya berkata, yang laki-laki berkata, "Kakak, 1 tetes air mata pun tidak akan jatuh dari mata dedek. Sampai bapak mati pun adek gak akan datang ke kuburan bapak." Tahun 2008 seorang anak laki-laki yang baru lulus SD mengucapkan kata itu. Tapi tahun 2020 bulan Desember adik saya mengambil keputusan untuk datang ke rumah bapak, merendahkan hati, merendahkan diri. Datang ke rumah bapak untuk apa saudara? Untuk mengajak bapak Natal bersama di gereja. Dan puji Tuhan bapak mau untuk Natal bersama dengan adik saya. Itu kesaksian yang pertama, mujizat yang pertama yang saya alami. Setelah 2 tahun, September 2021 saya mengambil keputusan untuk menjadi KKS yang benar-benar melayani Tuhan dan fokus kepada jiwa-jiwa. Awal bulan Oktober Tuhan bukakan pintu-pintu promosi. Saya dipromosikan Tuhan dalam bidang sosial dan pendidikan. Lalu tidak hanya saya saja, tapi mamah saya yang ada di Manado dipromosikan juga oleh Tuhan secara ajaib. Mamah saya diangkat menjadi wakil gembala sidang di kota Bitung dan kota Manado. Bukan hanya saya dan mamah saya, tapi adik saya yang perempuan
selama ini kerja serabutan, tapi dengan cara yang ajaib Tuhan promosikan adik saya yang perempuan masuk dalam dinas pariwisata tanpa promosi dan tanpa orang dalam. Jadi tanggal 25 Desember 2021, tanpa kami telepon, tanpa kami WA selamat Natal Bapak, kami semua fokus ke pelayanan dan panggilan kami jiwa-jiwa. Tuhan mengubah dan menjamah hati bapak saya. Bapak saya sendiri yang datang ke rumah mama saya, menemui mama saya dan adik-adik saya, mengajak untuk Natal bersama. Di tahun baru tanggal 1 Januari 2022, Bapak datang ke gereja yang mamah gembalakan, ibadah bersama mamah dan adik-adik. Dan terakhir, saya hubungi adik perempuan saya memberi kabar bahwa, Kak, tahun ini Bapak mengambil keputusan untuk kembali bersatu bersama mamah dan keluarga kami. Demikian kesaksian dari saya, kiranya menguatkan setiap kita. Mari kita terus tekun berdoa, kita belajar mengampuni, terus mengasihi, fokus pada panggilan Tuhan dan jiwa-jiwa, karena jiwa-jiwa adalah hal yang dicintai Tuhan. Saat ini saya ajak saudara semua, mari bergabung dalam gereja lokal GBI Keluarga Allah di kota manapun saat ini Anda berada. Mari tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah. Ikuti komsel dan pemuridan yang ada di gereja ini. Semua kegerakan mari kita ikuti supaya kita berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Lihat tepuk tangan yang lebih meriah lagi, saudara. Saya waktu dengar kesaksian baru saja, saya rasa Tuhan ingatkan ini luar biasa, sama dengan firman yang akan diberikan. Tuhan selalu memimpin setiap kita. Kalau saudara bisa perhatikan, saudara, ada bapak yang tidak melakukan fungsinya sebagai bapak. Loh, malah tinggalkan keluarganya jauh, saudara. Tapi luar biasa, saudara. Akhirnya oleh perjuangan istri sampai usahanya rela dijual, saudara, untuk berjuang, untuk bersatu. Sekalipun dulunya sakit hatinya pasti, saudara. Bahkan juga anak-anak yang dulunya benci sampai ngomong gak akan mau datang ketemu, mati pun tidak. Tapi akhirnya hatinya mau berubah, mulai mendoakan, mengasihi, mencintai, saudara. Waktu istri dan anak mau melakukan seperti ini, maka tangan Tuhan bekerja. Saudara perhatikan, maka ada pemulihan keluarga terjadi, saudara. Ya, bapak kembali sebagai bapak, lalu promosi pekerjaannya, keuangan, dan banyak hal terjadi. Langit terbuka, berkat Tuhan dicurahkan, terang Tuhan datang, saudara. Ya, saya percaya itu contoh yang bagus sekali juga untuk khotbah ini. Karena apa? Ya, kita masih seri akar kebahagiaan dalam keluarga. Apa saja hari ini salah satunya adalah bapak, saudara, yang bekerja. Saya ulang sekali lagi, temanya bapak, apa, saudara, yang bekerja, saudara. Ya, ayah itu penting sekali, saudara. Perannya itu sangat penting sekali dalam kebahagiaan rumah tangga. Kita baca Roma 8 ayat 15 lebih dulu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya, oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa, saudara. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar ya bagaimana menjadi bapak, saudara. Ya, dengan apa? Bapak yang sejati, Allah yang menamakan dirinya adalah Bapak bagi setiap kita, saudara. Sehingga kita bisa sebut Bapak, ya, ya Abba, ya Bapak, saudara. Bapak di sini, saudara, dalam bahasa aslinya disebut pater. Katakan, saudara, apa? Pater. Sekali lagi, siapa saudara yang di sana? Pater, saudara. Sekali lagi, pater. Nah, pater ini, saudara, mempunyai arti banyak sekali, saudara. Yaitu yang berfungsi memberikan makan, memelihara, artinya cari nafkah, memelihara keluarganya sehingga dicukupi. Punya arti juga melindungi, saudara. Ya, dia ya memberikan perlindungan untuk keluarganya, semua bisa merasa aman. Lalu apa? Menopang, saudara. Kalau ada yang goyah, dia yang menopang, saudara. Enggak semuanya ikut goyah dan roboh, menopang, saudara. Bahkan ditambah lagi pendiri, founder gitu, saudara. Pendiri, dia yang membangun, dia
mendirikan, saudara. Dia sebagai founder, lalu pengarang itu kalau drama penulisnya ini mau apa, mau rencana ke sini ke situ. Lah itu arti seorang bapak yang sejati, yang diajarkan, diberikan contoh oleh Bapa kita di surga. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Nah, saya ajak kita bisa tangkap khususnya ya para ayah, para bapak yang betul itu seperti itu. Banyak orang ya kalau sudah, oh ini ayah, ini bapak, dipikirannya secara lahiriah karena sudah nikah, karena sudah punya anak. Nah, ini bapak gitu, saudara. Jadi bapak hanya karena punya anak saja, bukan ada yang lain, saudara. Sehingga sahabat tidak ngerti fungsi sesungguhnya, sehingga tidak menjalankan fungsi yang seharusnya. Pokok bapak sudah punya anak kok gitu, saudara. Ya bapak gitu saja. Tapi hari ini kita sedang disingkapkan rahasia untuk mengerti bagaimana menjadi bapak, saudara. Karena kalau tidak hati-hati, sampai sekarang banyak sekali orang yang dipanggil bapak, saudara, tapi sebetulnya tidak berfungsi sebagai bapak, saudara. Sehingga banyak dalam keluarga dia fatherless atau dia nggak ada peran bapak yang sesungguhnya, saudara. Dan itu sebetulnya Tuhan persiapkan. Bapak ini punya peran yang luar biasa sekali, punya dampak yang luar biasa sekali. Oh, saudara, berhasil atau tidaknya satu keluarga sangat-sangat dipengaruhi oleh peran bapak dalam rumah tangganya. Artinya kalau bapaknya balelo, rumah tangganya itu ya bisa kacau semua, saudara. Kalau bapaknya tidak bertanggung jawab, ya kacau semua, saudara. Jadi saya ajak kita tangkap sungguh-sungguh, saudara, ya peran bapak. Hari ini kita belajar ya dengan tema ya bapak yang bekerja atau walking dead gitu. Bapak yang bekerja, saudara, bapak yang bekerja. Ini juga seringkali orang nggak bisa nangkap. Oh, bapak yang bekerja ya kalau itu bapak harus kerja ya untuk cari nafkah. Betul, tapi itu hanya sebagian saja. Seperti tadi kita dengar, itu salah satu. Memang bapak harus bekerja, cari nafkah untuk keluarganya. Tapi bukan hanya kerja saja. Jangan dikira arah bapak kalau sudah kerja bisa kasih uang untuk keluarganya selesai jadi bapak yang baik. Belum, itu belum. Fungsinya bukan hanya sekedar bekerja, dapat uang pokok dicukupi saja. Bahkan kekayaan atau uangnya tidak seperti itu, saudara. Ada kaitnya tadi, saudara. Oh, sebagai pendiri, sebagai pelindung, saudara, sebagai ya fondasi, memberikan kekuatan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Hadir atau tidak keluarga dengan nyata, saudara, dalam rumah tangga, saudara, itu menentukan ya dalam rumah tangga itu bisa sejahtera atau tidak. Keluarga itu bisa bahagia atau tidak, saudara. Jadi ada keluarga yang karena bapaknya meninggal dunia, ada, itu tidak mudah. Tapi ada yang belum meninggal, tapi meninggalkan keluarganya. Kesaksian tadi, pasti saudara dengar tadi, pergumulannya banyak sekali, saudara. Atau bapak di rumah, tapi nggak berfungsi sebagai bapak gitu. Di rumah ada, tapi tidak berfungsi sekali lagi sebagai bapak. Ya, saja setiap saudara coba buka hati seperti apa. Kalau saudara juga seorang bapak, jadi seperti apa? Bapak yang berfungsi atau bapak yang tidak berfungsi, saudara. Jadi banyak sekali, saudara, dalam penelitian dampaknya itu luar biasa. Saya baca di catatan, saudara, ini penelitian yang di Amerika, sekitar 38% anak di Amerika ya, saudara, hidup tanpa bapak biologis. Artinya mungkin cerai gitu, saudara. Ya, oh luar biasa. Bahkan lebih dari 50% anak di Amerika menghabiskan setengah masa kecilnya mereka tanpa ada ayah di sisi mereka. Mungkin masih punya ayah, tapi nggak ada pendampingan, tapi nggak ada karya yang nyata. Dan menurut penelitian itu akibatnya banyak sekali, saudara. Keluarga itu terjerat dalam kemiskinan, misalkan seperti itu. Oh, kadang-kadang bukan hanya itu, terjerat dalam banyak sekali pergaulan yang salah, banyak sekali ya rusak dalam rumah tangganya.
saudara, baik istri, apalagi juga anak, kadang-kadang ya akhirnya jadi masalah yang sangat besar. Saya percaya kita bukan Amerika, tapi di Indonesia pun seringkali kita bisa lihat tanpa kehadiran Bapa dengan fungsi yang benar seringkali penderitaan. Betul saudara ya? Di mana-mana kita bisa lihat saudara. Iya, apalagi sekarang saatnya kita sedang menghadapi tsunami. Saatnya seperti ini saudara. Bapa itu sangat-sangat diharapkan berfungsi dalam rumah tangga. Kalau saudara seorang bapak dan tidak berfungsi, sebagaimana seharusnya bertobat, mulai bangkit, mulai berfungsi lagi. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya percaya pelajaran ini nanti akan menyingkapkan kita dan akan bukakan luar biasa. Dan kalau kita tanggapi, saudara percaya, saudara akan dibangkitkan Tuhan, saudara akan dipakai oleh Tuhan, saudara akan disertai Tuhan, saudara akan ditolong Tuhan, mengalami kemenangan, keberhasilan, saudara akan dinyatakan kemuliaan. Setiap kali Tuhan memulihkan, ya dimanapun, salah satu yang pertama, selalu bapaknya dipulihkan, pemimpinnya dipulihkan. Kalau pemimpin dalam satu rumah tangga dipulihkan, sangat mudah sekali membawa rumah tangganya. Kalau pemimpin dalam satu perusahaan dipulihkan dulu pemimpinnya, perusahaan itu mudah sekali mengalami hal yang baik. Kalau pemimpin dalam satu bangsa dipulihkan, sama saja sangat mudah saudara mengalami kasih karunia. Artinya Bapak, ayo bangkit, ayo mulai lakukan fungsi sebagai seorang Bapak. Amin saudara. Saudara sekalipun bukan bapak, istri, anak, doakan bapak-bapakmu, doakan suamimu, doakan ayahmu. Saudara ambil, saudara nanti dengar firman Tuhan, pakai itu untuk doa. Sebab ya kita dengar kesaksian tadi juga bagus sekali, karena ya istri yang terus berjuang sampai berani tinggalkan pekerjaannya yang sudah dinis, anak-anak sampai mau juga ya buang sakit hatinya, mulai doakan, perjuangkan. Dan Tuhan dengar, tangan Tuhan yang menjamah, hanya bapaknya yang datangi tadi. Saudara, kuasa Tuhan bekerja hari ini. Percaya saya, Tuhan akan mengadakan pemulihan. Tuhan akan mengadakan pemulihan. Bapak yang dijamah bapak langsung atau istri anak yang akan dipakai oleh Tuhan. Tapi pemulihan besar akan terjadi. Amin saudara. Nah, seperti apa sih seharusnya seorang bapak berfungsi, saudara? Yang pertama, mengenal keluarganya dengan baik. Seorang bapak itu mengenal keluarganya dengan baik. Bapak di surga itu tahu kita dengan detail, saudara. Apa yang ada pada kita, keadaan kita, sifat kita, keinginan kita, kemauan kita, semua Bapak di surga itu tahu. Itu artinya Allah yang memberikan kita nama Bapak supaya kita bisa mengerti. Seperti itulah ya keadaannya, dan seperti itulah seharusnya Bapak surga. Bapak yang di dunia. Jadi sebagai ayah, sebagai bapak harus berusaha. Saudara dengar, harus berusaha mengerti keluargamu, mengerti tentang istrimu, mengerti tentang anakmu. Sebab apa? Setiap orang itu kadang-kadang sifatnya beda-beda. Kalau saudara nggak ngerti, dianggap semua sama. Orang itu tidak tentu loh saudara. Ada orang kalau disuruh, kalau bentak dipukul nggak jalan, harus dibentak baru jalan. Tapi ada orang beda lagi. Ada orang nggak usah begitu, jalan sendiri kok. Kalau dikasari malah dia mungkin nangis, sudah diam saja. Nggak tentu. Kalau kita tahu modelnya anak ini, sifatnya ini, saudara bisa lakukan dengan bijaksana. Ada orang seleranya, kesenangannya itu beda. Bapak belajar mengerti, seleranya anak ini apa? Oh, ya keinginannya apa? Misalnya saudara memberikan dia ya sebagai kado atau apapun. Saudara kalau memberikannya ini gak suka dia, ya gak apa, gak suka dia. Tapi kalau saudara tahu ini kesukaan seperti itu, saudara sudah belajar mengerti. Begitu saudara beri, wah itu luar biasa sekali. Berkati anak, berkati keluarga. Tahu kenapa beda? Saudara, sifatnya beda, keinginannya, saudara, beda kebutuhannya, saudara, dan kadang-kadang beda keadaannya. Ada yang keadaannya yang lemah, ada yang keadaannya kuat. Yang pasti ya semua ayah
Bapak belajar mengenal anak-anakmu, ya, tentang sifatnya, tentang hobinya, tentang keinginannya, cara bicaranya. Kalau saudara kenal, saudara akan bijaksana bertindak, yang melakukannya, sehingga semua bisa lebih mudah lagi, saudara. Yohanes 10 ayat 15 katakan, sama seperti Bapa mengenal aku, Bapa itu mengenal saudara, dan aku mengenal Bapa, saudara. Ini ada hubungan yang intim, saudara, akrab, saudara. Dan aku berikan nyawaku bagi domba-dombaku, maka dia bisa melakukan keinginan Bapaknya, saudara, yaitu berikan nyawanya untuk domba-domba, saudara. Jadi sekali lagi, para ayah, bapak, belajarlah mengenal tentang keluargamu, mengenal tentang anakmu. Saudara bisa lakukan bijaksana, memberikan yang menjadi kebutuhan, kesenangan, dan itu akan bawa keluarga yang lebih harmonis lagi. Yang kedua, saudara, yaitu memberi rasa aman. Tadi tempat perlindungan. Orang tua, khususnya bapak, ibu, harus, saudara, yang bawa kehadiranmu itu membuat keluargamu tenang, saudara. Itu penting sekali. Tadi saya katakan, apalagi sekarang, ya, zamannya Omikron, krisis dan banyak goncangan. Oh, penting sekali. Banyak orang kadang-kadang hatinya sedang goncang, ketakutan. Banyak orang hatinya sedang resah. Tuhan berkata, oh, bangsa-bangsa kelam itu, saudara, kadang-kadang bingung, kadang-kadang takut, kadang-kadang goyah. Itulah fungsinya seorang ayah, itulah fungsinya seorang bapak. Dia hadir, dia bisa menguatkan, dia memberi ketenangan. Karena ada bapak, maka lain tetap tenang saja, merasa tenang, saudara. Saya percaya itu penting sekali, saudara. Iya, bisa merasa tenang dalam banyak hal, dalam mungkin perlindungan dari banyak bahaya, tapi juga bisa tenang karena ada biaya. Tadi untuk sekolah ada biaya, kalau enggak anak kadang-kadang ya bingung, takut, betul enggak? Istri ya, anaknya enggak bisa sekolah, bingung, takut, saudara. Oh, uangnya untuk biaya hidup enggak ada, bingung, takut, saudara. Iya, tenang, aman masalah ekonomi. Maka tugasnya tadi salah satunya cari nafkah, itu, saudara, tempat perlindungan, saudara. Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, dan seterusnya. Intinya, sebab Bapakmu tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, dia akan mencukupinya. Tepuk tangan yang lebih meriah saja. Jadi sekali lagi, saudara, mendatangkan apa? Rasa aman, saudara. Itu harus. Jangan sampai malah bapaknya beri rasa takut. Kalau datang gitu, semua sudah takut. Istrinya tahu suaminya mau dagang, sudah takut, saudara. Anak-anaknya misalnya masih kacau. Wah, bapak nanti jam sekian datang. Cepat. Ini mainan di sini, cepat. Semua datang takut. Jadi kedatangannya bukan bawa aman, rasa aman, tenang. Bapak ada takut kalau bapak sudah pulang, bahaya. Ini kakek bilang itu bahaya bapaknya. Nanti ada bentak, apalagi yang kasar, ya. Apa itu? Apa dinamik kekerasan rumah tangga, sampai istrinya takut, anak-anaknya takut, sampai kucing di rumahnya kalau jalan pelan-pelan takut karena ada bapak yang menakutkan. Ada enggak, saudara, bapak yang seperti itu? Saya ajak, ayo semua, suami, ayah, bapak, saudara, bukan. Jangan sampai kau menjadi bapak yang menakutkan bagi keluarga. Itu bukan kau. Bapak di surga mengayomi, memberikan tenangan. Harus kalau ada bahaya, anakmu lari pada engkau, bapakmu ada engkau, perlu dia rasa aman. Istrimu ada masalah, datang karena ada bapak, ada suami, merasa tenang. Harus yang menjadi sarana mendatangkan ketenangan. Tepuk tangannya yang lebih meriah. Nah, itu yang harus, saudara, ya, dilakukan. Yang ketiga, saudara, memberikan kata-kata pujian. Berikan kata-kata apa, saudara? Pujian yang tepat dan membangun, menguatkan, saudara. Saudara, apa yang kita dengar
Saudara, apa yang kita lihat itu mempengaruhi hati kita. Ada kadang-kadang kalanya orang itu isinya hanya mencela, isinya hanya mencela terus, sudah mencela ini kurang baik, nanti mencela lagi sampai semua kumpul aja doa, nanti ribut terus, itu pasti ribut nanti mencela terus, mencela. Saudara, jangan sampai sehingga keluarganya nggak ada bahagia. Bahkan kalau anakmu punya bakat pun, kamu hanya mencela terus, bakatnya itu bisa hilang. Dia akan jadi orang yang minder anaknya, karena bapaknya hanya terus mencela. Mencela, nganggep remeh, gak baik. Saudara, semua potensi bisa hilang. Dan saudara, itu bukan ciri Bapak di surga. Bapak di surga selalu mencintai, selalu bisa menghargai hal yang baik. Memang gak ada manusia yang sempurna, tapi Tuhan berkata banyak tentang kita. Engkau biji mataku misalnya, engkau adalah anak kesayanganku misalnya. Jadi banyak sekali kata-kata yang memberi pengharapan, kata-kata yang memberi penghiburan. Saudara, sudah gagal pun jangan langsung dicela habis-habisan. Itu dikatakan memang kalau dulu enggak belajar, besok lagi belajar, tapi jangan takut. Ayo sungguh belajar ya, supaya besok bisa itu. Saudara, ada penghiburan. Kemarin Jumat saya beri pengarahan untuk pembicara, salah satunya jangan terus jelek-jelekan orang, saudara, tapi bisa membangun, bisa menghibur, bisa menguatkan, bisa saling memberkati. Betul, saudara ya. Jadi Bapak juga begitu. Saja lagi kalau di sini bapak-bapak, saudara, coba buka hati. Mulut kita sering harus mencela terus. Lihat salahnya terus, dicela terus. Keluargamu rusak nanti, saudara. Ya, ada yang baik, ada yang jelek. Manusia itu kadang-kadang, saudara, bisa lihat jarum di matanya orang lain, balok di matanya sendiri, nggak bisa lihat, saudara. Kasarnya nggak bisa lihat, jeleknya nggak bisa. Tapi orang lain, tajam sekali, bisa teliti, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan hanya mencela, berilah pujian yang memang patut dipuji. Berilah pujian yang tulus, saudara. Berilah pujian yang memberkati, yang memberi penghiburan, yang membawa pengharapan, sehingga istrimu berani jalan, sehingga anak-anakmu berani pagi lagi, bisa jalan lagi, sekalipun mengalami kesalahan, kegagalan, karena ada support dari seorang Bapak yang belajar seperti Bapak di surga. Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara dengar ya, Tuhan Bapak surga ngomong apa? Tuhan Yesus, inilah anakku yang kukasihi. Jangan sampai Bapak itu ngomong ini anak yang aku benci dia itu, aku gak suka. Jangan sampai itu melukai hati, saudara. Adalah tugas seorang Bapak mengasihi keluarganya, mengasihi istri dan anaknya, mengasihi. Perlu diucapkan, saudara, ini anak yang aku kasih, ini pasangan yang terbaik, ini anak yang terbaik dari Tuhan. Belajar Bapak, saudara, kepadanya aku berkenan pada dia. Dan kalau saudara perhatikan, saat itu Yesus kan belum melayani. Yesus itu baru dibaptis loh, betul enggak? Jadi belum ada sesuatu prestasi yang dipujikan, belum ada, betul enggak? Tapi apapun keadaannya, yang namanya Bapak itu tugasnya mengasihi, betul enggak? Hai Bapak, kasih istrimu, kasih anak-anakmu, kasih keluargamu, kasih mereka ucapan perkataan yang bisa mereka diberkati, ucapan perkataan yang ini dan itu, betul? Jangan mencela, apa ini? Istri masak orang genah, misalkan gitu. Esok enggak dimasakkan yang enak, lebih pahit lagi. Betul, saudara. Anak dicela terus. Wah, itu tidak baik, saudara. Lihat, Tuhan saja, saudara, mengajarkan kita. Tuhan saja hatinya ingin dipuji. Maka di surga adanya cuma pujian penyembahan. Betul enggak? Itu Bapak di surga. Dan di dunia dia cari
Apa yang bisa menyukakan dia? Waktu Daud tahu hatinya Bapa di surga, dia membuat pondok Daud, isinya pujian, isinya penyembah pada Tuhan, pengagungan. Tuhan itu langsung hadir. Dia nyatakan hadiratnya. Dia mulai berkarya. Dia mulai menyertai umat Allah. Dia mulai pulihkan kerajaannya. Dia mulai sertai. Dia memberikan kemenangan. Dia memberikan anugerah. Dan pulihkan, saudara, bangsa yang luar biasa. Bangsa yang gagal. Bangsa yang dicara. Bangsa yang luka. Bangsa yang hina dipulihkan. Saat di bumi ada pujian penyembah bagi namanya. Belajarlah saat ini, carilah hal yang baik yang bisa dipuji. Setuju? Setuju? Carilah hal yang baik. Bisa? Itu cepat memulihkan hubungan. Di sini misalnya, siapa ya? Ini suami istri ada dua. Roni itu sama istrinya. Coba saja. Lihat apa yang bisa dipuji. Nathan juga itu. Apa? Manusia itu punya lebihnya, punya kurangan. Tapi kita sayang, mudah lihat jeleknya, sulit lihat baiknya. Jeleknya satu diungkit terus. Sudah selesai diungkit lagi jeleknya. Itu merusak keluarga. Itu menghancurkan pasangan. Itu menghancurkan anak. Itu menghancurkan semua. Belajar lihat yang baik, dipuji. Jadi saya katakan, Tuhan, oh ini anak yang kukasihi. Betul, kamu biji mataku. Ini Pak Joni. Betul ya? Oh Pak Joni Bu Joni. Masih kan enggak? Pak Joni Bu Joni kan ketua SOM kita. Diberkati. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Jadi saudara belajar bisa menghargai, bisa memuji yang baik, saudara. Kalau anakmu gagal, besok sudah berjuang, sudah berusaha belajar, tapi nyatanya masih gagal lagi, gimana? Jangan dicela, dipuji. Loh, gagal kok, dipuji rajinnya, bukan dipuji gagalnya. Sekarang sudah mulai rajin, puji rajinnya. Kalau dia usaha setengah mati, masih gagal, dicela. Besok semalas, aku sudah usaha kok gagal. Tapi kalau dipuji rajinnya, oh puji Tuhan, sekalipun gak naik, engkau nilainya agak lumayan. Belajar lagi lebih rajin, belajar. Kau pasti nanti bisa sukses, pasti bisa lulus, pasti bisa jadi juara. Dipuji yang baik, semua bisa. Itu berlaku di banyak hal, baik di keluarga, dalam hubungan lama, dalam orang jual beli, marketing itu tahu itu. Kalau sudah bisa lihat hal yang baik, saya puji, hubungan itu mudah, akrab, hubungan itu mudah, baik. Kalau sudah marketing mau jual barang, tahu itu, oh sukanya apa ini dan itu hobinya apa, saudara puji yang baik ya, bukan apa tipuan ya saudara, yang baik dipuji. Itu meningkatkan saudara hubungan yang indah. Saudara, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ya, saya percaya ini luar biasa sekali. Kolose juga berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak-bapak, buka hati. Selama ini suka memuji atau suka mencela, nyakiti terus. Setiap ngomong pasti nyakiti, setiap ngomong pasti nyakiti, setiap ketemu nyakiti. Itu menurut saya, bapak yang tidak melakukan tugasnya sebagai bapak, yang mengayomi, yang mensupport tadi. Saudara, ibu yang belajar bapak seperti ini. Saudara lihat kasih karunia, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lalu saudara yang keempat, senantiasa menyertai, saudara, mendampingi senantiasa, saudara, dalam segala situasi. Saudara masih ya dalam perjuangan bersama-sama, keluarganya sudah diberkati sukses, tetap saja menyertai bersama keluarganya. Apapun keadaannya, anak sedang berhasil bersama, anak sedang jatuh pun tetap disertai. Saudara, Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Itu maksudnya Allah itu selalu menyertai kita. Kita, ya beri tepuk tangan yang meriah. Kita, bapak-bapak juga sama. Yesus disebut bapak yang kekal juga bagi umatnya. Betul nggak saudara? Nah, kita harus begitu, terus menyertai.
terus menyertai saudara. Dalam keadaan melarat bersama keluarga, dalam keadaan sukses, jangan lupa, jangan cari wanita lain lagi, jangan tinggalkan, terus bersama dengan keluarga saudara. Oh, pasanganmu, anakmu saudara, orang tua dalam keadaan baik bersama-sama, anakmu dalam keadaan rusak tidak baik tetap menyertai, jangan dibuang. Itu tetap keluarga kita. Immanuel, Bapak tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Betul saudara? Belajar selalu menyertai seperti Bapak selalu menyertai. Diawali, sediakan waktu untuk keluarga, sediakan waktu untuk istri dan anak-anak. Jangan tidak ada waktu. Keluarga lebih penting daripada harta. Hartanya banyak, keluarganya hancur, saudara akan menangis kemudian hari. Percuma punya uang banyak, hartanya hancur. Percuma jadi konglomerat luar biasa. Oh, anaknya hancur, tidak ada lagi pewarisnya, tidak lagi anaknya yang bersama dengan dia. Saudara, sediakan waktu. Saudara juga uji lagi. Seorang bapak kadang-kadang, karena kita pengetahuan di dunia umum sekarang, bapak itu kerja itu betul saudara. Tapi bukannya itu tadi saya katakan, lalu lupa isinya kerja sampai nggak ada waktu untuk keluarganya, nggak ada waktu untuk anaknya. Selalu ngomong, oh sedang sibuk. Saudara, dengar saudara, anak tidak hanya perlu uang, tidak hanya perlu mainan. Itu memang salah satu saja, tapi ada yang lebih dibutuhkan. Seorang anak, kehadiran bapaknya. Saudara, ada di situ, beserta di situ. Rumah tangga, ada bapak, semua itu lebih merasa sejahtera. Anaknya, istrinya lebih. Karena kehadiran seorang ayah, seorang bapak itu sangat dibutuhkan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Betul? Kehadiran. Sampai waktu ulang tahun, kehadiran ada. Dia mau diwisuda, jangan nggak ada waktu, aku sedang sibuk. Sorry-nya banyak percuma. Sudah hanya sorry saja. Oh, anak nggak cukup, hanya diberi sorry saja nggak cukup. Istri nggak cukup, hanya diberi sorry saja nggak cukup. Ada banyak peristiwa. Ya, kadang-kadang anak bisa rusak, kadang-kadang istri bisa rusak. Kenapa? Nggak ada kehadiran, nggak ada bersatu. Saudara, ada satu lah sekian. Alkitab baca berkata, suami istri nggak boleh pisah lama-lama. Dikatakan jangan sampai engkau pisah lama-lama karena kamu tidak tahan bertahan. Godaan akan banyak. Betul, harus ada kehadirannya. Kadang-kadang bisa suaminya yang jatuh. Betul saudara. Kadang-kadang bisa istrinya yang jatuh. Kalau anak-anak nggak ada kehadiran, kadang-kadang jatuh dalam pergaulan, sehingga rusak, sehingga ini dan itu kacau semua saudara. Kehadiran dibutuhkan. Ada hadir bapak, ayah, semua dalam rumah tangga, maka dia bisa memimpin rumah tangga dengan baik, maka dia bisa berfungsi sebagai bapak dengan baik, dan itu mendatangkan kasih karunia dan anugerah untuk keluarga. Saya percaya ini luar biasa. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini, harusnya kau perhatikan firman seperti ini. Saudara, dengan perhatikan firman ini, perhatikan. Ya, saya katakan perhatikan. Semua saudara di sini perhatikan firman ini. Yang online perhatikan firman ini. Ini kata firman Tuhan, harus engkau perhatikan, harus engkau mengajarkannya berulang-ulang. Diperhatikan supaya kita tangkap saudara, tapi bukannya ditangkap, dilakukan saudara. Harus apa? Mengajar berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan. Apabila engkau duduk di rumahmu, duduk diajarkan firman Tuhan. Itu perlu kehadirannya, baru bisa ngobrol, baru bisa share firman Tuhan. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, perjalanan bersama, jangan terus sendiri saudara, diajak kadang-kadang. Ya, apabila engkau berbaring tidur-tiduran bersama anaknya, betul saudara, senang, akrab. Dan apabila engkau bangun, selalu
ada waktu. Karena salah satunya fungsinya juga bapak itu mengajar pada anaknya. Sekarang zaman sekarang seringkali dilupakan. Yang ngajar bapak itu gak merasa penting ngajar. Ibu bagian ngajar gitu, saudara. Tapi sebetulnya yang sesungguhnya bapak bertanggung jawab memimpin semuanya, termasuk saudara mengajar. Dikasih bapak, ajarkan mereka. Ini tangkap firman Tuhan, ajarkan mereka. Sebab anak-anak itu akan bertumbuh kelak. Waktu kita masih kecil diajar, nanti kelak bertumbuh menjadi anak yang baik. Betul nggak, saudara? Seperti saya sampaikan di live streaming, ya hari apa saya lupa, Rabu kalau nggak salah. Anak-anak harus seperti anak panah di tangan pahlawan. Orang tua harus seperti pahlawan yang mengarahkan anak panahnya tepat. Jangan sampai ya anak panah nggak ada yang rawat. Jangan sampai anak panah di tangan orang yang ya rusak, nanti hancur semua. Anak panah harus di tangan pahlawan. Orang tua harus menjadi pahlawan bagi anak-anak. Anak panahnya dirawat. Kalau bengkok diluruskan. Anak panahnya dirawat. Kalau tumpul ditajamkan. Anak panahnya diarahkan. Enggak nyimpang, diarahkan. Sasaran yang tepat diarahkan pada panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Diarahkan. Orang tua tadi penyerahan anak dipelihara. Sudah jaga ya, dipelihara, dirawat, dididik supaya masuk dalam rencana Tuhan. Alkitab berkata, Petrus berkata, tidak ada kebahagiaan lebih saat aku melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu sukacita sejati. Beri tepuk tangan yang meriah. Orang tua, kalau engkau enggak berlaku sebagai orang tua, bawa keluargamu, ajar rumah tangga, bawa engkau yang bertanggung jawab, engkau dijadikan pemimpin, engkau yang tanggung jawab, bawa semua anak istri kepada Tuhan, suku-suku, ikut Tuhan dengan benar, berbakti pada Tuhan, sehingga keluarga selalu dalam kasih karunia, selalu dalam anugerah dari Tuhan. Kita bisa lihat orang mau sukses seperti apapun, kalau anaknya rusak, hatinya pasti sedih, saudara. Tapi Petrus berkata, nggak ada kebahagiaan yang lebih waktu lihat anak-anaknya jadi hidup benar dan jadi berkat luar biasa. Karena orang tua mengajar dan jadi teladan. Apa yang dilakukan orang tua seringkali anaknya kelak melakukan. Tadi soal waktu, ada waktu banyak orang, banyak ilustrasi contoh. Dia nggak punya waktu, sedang sibuk, sedang rapat, sedang macam-macam. Pada masa tuanya dia sudah nggak kerja, sudah tua, kesepian, cari anaknya ngomongnya sama, sedang sibuk, sedang ada rapat, sedang ini, katanya ayah penting kok pekerjaan itu, jangan sampai dilalaikan. Aku sedang ya lakukan nasihatnya ayah, ini sedang menteladani apa yang ayah lakukan. Tabur tua terjadi. Tanggung jawab bapak lakukan. Seorang bapak harus berfungsi. Hanya punya bapak saja, jadi bapak saja gak ada gunanya, jadi ayah saja gak ada gunanya kalau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Saya mau tutup yang baru saja. Saya dapat rema waktu saya mau ke sini kira-kira 10 menit sebelum itu, saya rasa Tuhan itu bicara akhir zaman. Fungsi, kehadiran dan fungsi bapak sangat dibutuhkan. Karena sudah terlalu banyak bapak tidak berfungsi sebagai bapak yang seharusnya. Sehingga banyak kerusakan, sehingga banyak dosa, sehingga banyak kekacauan. Dan itu wah bahaya sekali, saudara. Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguhkan. Masih ada yang terakhir, saudara. Memberi teladan, saudara, ya, dan inspirasi hidup. Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata pada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus berkata, karena lihat bapaknya tetap kerja, dia berkata sampai sekarang aku juga kerja. Tadi yang saya katakan, jadi contoh, jadi teladan, saudara. Kemarin saya dapat kisah, saudara, katanya Hitler itu karena dulu ayahnya juga sadis sekali, saudara. Ayahnya tercetak sama, dia tumbuh juga jadi orang yang sadis sekali, saudara.
Karena apa? Orang tua itu dilihat, didengar, itu masuk hati. Jadi sama. Oh, suka yang tidak baik akhirnya bisa rusak. Sekali lagi saya ingatkan, kalau saat ini firman Tuhan sedang diberikan, karena Tuhan ingin memberi pemulihan pada bapak-bapak yang ayah-ayah akan dipulihkan. Dunia butuh hati bapak yang benar, fungsi bapak yang benar. Saya baca saudara ya, Maliaki 4 ayat 5 sampai 6. Saudara, ini pesan penting sesungguhnya. Jadi ini sungguh-sungguh ya, Tuhan berkata kebenaran dan akan dilakukan. Aku akan apa? Mengutus Elia, saudara, kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kita sedang menuju hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Ada kejahatan besar, tapi juga ada pertobahan besar, ada kesalahan besar, sesuatu yang besar. Maka ia atau Elia akan membuat hati bapak berbalik padanya. Bapak itu berbalik sekarang, bukan dia sendiri, kepadanya seperti firman Tuhan. Dan hati anak-anak kepada bapaknya juga sama. Anak berkata pada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sebab kalau bapak anak semua rusak, bumi rusak, Tuhan itu ya akan datang sesuatu yang tidak baik. Jangan sampai. Maka diutuslah Elia datang untuk memulihkan hati bapak dan anaknya. Roh bapak dengan dipulihkan. Kalau saudara mau buka hati, percaya Tuhan sedang firman, enggak akan dipulihkan ayah-ayah, enggak akan dipulihkan bapak-bapak. Tadi sebelum berangkat tiba-tiba saya rasakan, saudara, kenapa ya kadang-kadang jadi bapak tapi nggak bisa berfungsi sebagai bapak? Kenapa ya? Banyak, saudara. Pertama bisa karena bertumbuh dalam keluarga yang tidak ada fungsi bapak. Memang dalam keluarganya bapaknya ya tidak berfungsi. Bapak tadi teladan hanya tercetak sama, saudara. Dia jadi bapak yang seperti bapaknya dulu, sama yang nggak bisa. Oh, suku-suku tampil jadi bapak, saudara. Bukan bapak yang mimpin, istrinya yang mimpin, ibunya yang mimpin, misalnya. Pokok dia sudah nggak bisa fungsi sebagai bapak. Bisa juga yang kedua, terpengaruh oleh pergaulan. Saya tahu pergaulannya yang rusak, akhirnya rusak, betul saudara. Ya, laki nggak bisa lakukan sebagai seorang bapak. Ya, karena pergaulan yang jahat bisa merusak. Mungkin ada yang rusak karena pergaulan. Yang ketiga, mengalami kegagalan, kehancuran, pernah gagal, hancur misalnya dalam usahanya, hancur dalam prestasinya, lalu gagal, sudah nggak bisa tampil lagi sebagai bapak, sebagai pemimpin, merasa nggak berani bangkit lagi, saudara. Lalu yang itu mungkin, saudara, karena ya berkali-kali dilukai oleh istrinya. Jadi kalau terus istrinya itu, wah mungkin dari keluarga yang dulu ibunya juga jadi otoriter terus. Saudara, sifat laki itu seperti itu. Ini isi penting ya. Laki itu kalau terus kadang-kadang daripada bertengkar ya wes diam. Tapi kalau saudara terus bukan ditolong tapi merongrong terus, dia akhirnya akan lumpuh. Dia tidak bisa berfungsi seorang bapak. Kadang-kadang karena lahir di keluarga seperti itu. Kadang-kadang karena pergaulan, yang kadang-kadang karena gagal, lalu gak berani bangkit. Tapi kadang-kadang istri yang terus, sehingga gak bisa berfungsi bapak. Saudara, bukan. Pasti ada salah satu penyebab. Tapi Tuhan berkata, Tuhan ingin memulihkan. Sebab kalau enggak, dunia rusak, terpaksa dihancurkan. Hari ini Tuhan ingin memulihkan. Saudara, supaya dipulihkan butuh apa? Elia. Saudara dengar ya, ini pembukaan. Saya baru saudara dapat. Supaya bisa dipulihkan diutus Elia. Kenapa? Saudara perlu pengurapan roh Elia. Pada zaman Elia, rajanya namanya Ahab. Bapak nggak bisa jadi bapak. Bapak tidak berfungsi sebagai bapak. Kenapa? Ada istrinya Isabel. Betul? Yang terus bukan Ahabnya yang mimpin rumah tangga, istrinya. Fungsi bapak sudah nggak ada, sehingga rusak akhirnya, rakyat rusak, semua rusak. Mereka dibawa bukan kepada Tuhan, dibawa pada Baal. Betul? Maka Elia diutus, saat itu diutus sehingga bawa pemulihan pada bangsa itu. Saudara tahu nggak apa artinya
arti nama Ahab. Saya cepat cari. Ahab itu disebut kadang-kadang sebagai bapak, kadang-kadang sebagai paman. Jadi ya setengah bapak, setengah tidak bapak gitu saudara. Ini paman saja gitu saudara. Betul, cari di kamus. Ahab itu artinya kadang bapak, kadang-kadang paman. Saudara, itu gitu. Jadi dia sudah nggak bisa, bapak sesungguhnya nggak bisa. Lalu Isabel itu apa? Saya belum tahu kok. Saya buka di kamus saya tulisannya kok pulau kotoran gitu. Tidak tahu saudara. Mungkin datang ngotor-ngotori rumah tangga gitu. Kotoran terus, keluar dari mulutnya kotoran terus, kotoran terus. Nggak tahu pokok artinya seperti itu saudara. Rusak. Lalu apa? Tuhan. Bukan lagi menyembah Tuhan Allah semesta. Tuhan-Tuhan, berhala-berhala. Betul? Tuhan-Tuhan manusia. Pokok sudah fungsi kepada Bapa surgawi digeser. Tidak lagi pada Bapa surgawi. Lalu Elia, saya cari ada dua. Yang pertama, Tuhan adalah Allahku. Kan di mana-mana orang ngaku Tuhan, betul enggak? Orang ngaku ini Tuhan ini. Tapi ya Tuhan yang kita ketahui adalah apa? Allah, pencipta langit dan bumi. Kita punya Tritunggal, ya, Bapa, Anak, dan Roh. Ini sebagai fungsi Bapa. Bapa yang punya isi hidup, Bapa yang menyediakan doa pada Bapa itu saudara. Nah, maka ya yang kedua ya di dalam tafsiran ditulis Bapa adalah Tuhan itu Bapakku. Elia itu membawa orang, Tuhan itu Bapakku. Sehingga roh Bapa turun, sehingga roh Bapa ada, sehingga mendatangkan pemulihan. Jangan kamu jadi Ahab pelimpan, yo Bapak yo ora Bapak. Disebut Bapak tapi nggak berfungsi sebagai Bapak. Jangan kamu jadi Isabel, kotoran saja, sampai rumahmu penuh dengan kotoran, hati orang lain penuh dengan kotoran, karena terus buang kotoran. Betul? Jangan nyembahnya Baal, hanya Tuhan-Tuhan, saudara, berhala-berhala atau Tuhan-Tuhan. Pokok bukan Tuhan nomor satu. Ya, diperbudak oleh harta, diperbudak oleh berhala, diperbudak oleh hobi, diperbudak oleh, disingkirkan. Tuhan bukan nomor satu. Datanglah Elia, pengurapan Elia, Spirit Elia memulihkan bangsa itu. Hanya kembali menyembah kepada Allah Bapaknya yang menciptakan langit dan surga. Ini baru saya percaya saudara. Tuhan beri rema. Sejak saudara buka surah hari ini, kalau engkau ayah Bapak mau dengar, ini ayat zaman Tuhan mau pulihkan. Saat Tuhan bekerja, engkau akan dipulihkan. Tapi juga istri, anak, ayo dukung. Kalau saudara jadi Isabel, jangan jadi Isabel lagi. Sebab bisa merusak. Dukung suamimu bisa jadi bapak sesungguhnya. Kalau engkau anak, dukung orang tuamu supaya orang tuamu bisa menjadi bapak sesungguhnya, sebagai kepala rumah tangga yang mewakili Tuhan di dalam dunia. Saya percaya ini pesan yang sangat penting, karena tiba-tiba Tuhan berikan ini. Kita akan ya putuskan lagu Kasih-Mu Bapa, memulihkan supaya semua dipulihkan. Yang luka hati bapaknya, yang hancur hati bapaknya, yang gak berfungsi, dipulihkan oleh Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kasih-Mu Bapa Memulihkan. Katakan saudara, percaya Bapak itu akan memulihkan. Kasih Bapak itu beri pemulihan. Bahkan akan datangkan berkat setelah Bapak dipulihkan. Bapak, bawa keluargamu, tugas dari Tuhan. Bawa keluargamu masuk rencana Tuhan untuk keluarga Bapak. Kasih-Mu Bapa, katakan sebagai pernyataan iman, engkau pulihkan hari ini. Kasih-Mu Tuhan memberkati, sehingga berkat Tuhan datang kembali dalam keluarga. Oh, kami mau bawa keluarga kami Tuhan masuk dalam rencana-Mu yang mulia. Oh, jadi Bapa yang berfungsi sebagai Bapa, jadi istri yang berfungsi sebagai istri, jadi anak-anak yang berfungsi sebagai anak. Melayani-Mu seumur hidupku, menyembah Tuhan
Tuhan, jadikan rencanamu, bentuklah Tuhan, hanya mengiringimu Tuhan, menyembahmu senantiasa Tuhan. Ringmu menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan rencanamu, hanya sekali lagi mengiringimu Tuhan. Ini keputusan kami, ikuti kehendak-Mu, ikuti firman-Mu Tuhan. Oh tapi Tuhan, firman-Mu, pewahyuan-Mu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, adik sekali lagi mengiringimu. Semua yang datang dengan keluarga, pasangan pegang tangan, pasangan bergandengan. Kalau datang dengan keluarga bergandeng, sekali lagi saudara. Ya, kalau saudara datang dengan keluarga, gandengan saudara. Keluarga sendiri tidak apa-apa, gandengan. Datang bersama dengan Tuhan. Kami akan jadi seperti yang Kau ingini. Bapa yang melakukan fungsinya sebagai bapa, istri yang melakukan fungsinya sebagai istri, anak yang melakukan fungsinya sebagai anak. Hanya untuk semua datang pada Tuhan saya pribadi, saudara. Datang pada Tuhan saya pribadi, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, oh Kau Bapa yang memulihkan Tuhan, aku percaya ini saatnya akhir zaman. Engkau beri Tuhan, utus Elia datang membawa pengurapan Elia, pengurapan Elia yang memulihkan bapak dan anak, dan keluarga Tuhan. Ada pemulihan Tuhan. Oh sungguh-sungguh sehingga anugerah-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu, jawaban doa, buka jalan terjadi Tuhan. Kami bawa seluruh keluarga kami, saudara yang sendirian, bawa keluarga-Mu dalam doa, dalam iman-Mu, gandeng seluruh keluarga-Mu, dalam iman-Mu, gandeng seluruh keluarga-Mu saudara. Oh gandeng di dalam roh-Mu bersama keluarga-Ku Tuhan. Oh kami mau masuk rencana-Mu yang luar biasa, mengiring-Mu selalu, oh menyembah-Mu selalu, oh melayani-Mu selalu, oh bersama keluarga kami selama-lamanya. Tuhan, jadikan keluarga-Ku bejana-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat. Tuhan, firman-Mu jadi pewahyuan, firman-Mu jadi pembukaan ilahi yang sedang dibukakan, yang sedang disingkapkan, sehingga menyadari Tuhan, setiap kali menyadari Tuhan, bahkan rema berkata pribadi, ini waktunya Bapak berfungsi sebagai Bapak. Sesungguhnya istri anak berfungsi sebagai istri dan anak yang sesungguhnya sesuai firman Tuhan. Oh Tuhan, saat ini pemulihan Bapak, pemulihan hati Bapak, hati yang sudah luka Bapak disembuhkan, disembuhkan. Imani Bapak, hatimu disembuhkan. Oh Bapak, hati yang sudah hancur dipulihkan, dibangun oleh Tuhan. Oh Bapak, yang sudah kehilangan iman, yang sudah kehilangan otoritas, dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan, dipulihkan, dipulihkan. Engkau Bapak yang memelihara, yang menjaga, akan diberkati. Waktu engkau cari nafkah, engkau akan diurapi. Memimpin keluargamu, engkau akan dibuat berhasil. Oh, dalam mendidik anak dan keluarga, pengurapan Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, oh, pengurapan, beri pengurapan roh Elia Tuhan, beri pengurapan dalam nama Tuhan Yesus. Aku impartasikan roh Elia turun, roh Elia penuhi setiap bapak, roh Elia penuhi setiap ayah, penuhi, penuhi, bangkit, roh bapak dibangkitkan, dipulihkan, mulai berfungsi. Kami tahu Tuhan, pemulihan sedang terjadi. Yang sakit hatinya disembuhkan, yang sakit tubuhnya disembuhkan.
yang lumpuh Tuhan dibangkitkan kembali, rohnya bangkit lagi, menyala-nyala lagi, pengharapannya bangkit, oh pengurapan datang, pemulihan keluarga, maka promosi datang, maka mengalami pemulihan yang sejati, oh berkat boleh datang, dan semua dipakai oleh Tuhan. Kami tahu Engkau sedang mempersiapkan umat yang layak, dimulai oleh Bapa yang akan membawa seluruh keluarganya. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu Engkau sudah persiapkan tahun 2022 hal yang sangat besar. Bapak dipulihkan, seluruh keluarga dipulihkan, maka keluarga menjadi alat Tuhan yang sangat dahsyat. Kami akan pulang ke tempat kami masing. Kami bawa pulang firman, kami bawa pulang pengurapan roh Bapa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih setiamu. Roh Kudus, Engkau yang terus menyertai kami, Engkau yang menuntun, Engkau yang menolong, bahkan Engkau pakai kami, Engkau pakai keluarga kami untuk lakukan yang besar. Angkat tangan saudara, diberkati saudara oleh Tuhan, diberkati dengan pemulihan hati Bapa, diberkati dengan pengurapan roh Elia, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu, diberkati studi atau pekerjaanmu, masa depanmu, keuanganmu, seluruh kehidupanmu diberkati dan jadi berkat. Karena kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkatkan bersama. Amin. Teriakan Bapa bangkit.